Oke, kali ini gue akan menyoroti peristiwa yang sedang terjadi belakangan ini, mungkin dimulai dari tanggal 25 Agustus sampai sekarang sudah memasuki bulan September yang masih juga berlangsung. Itu mengenai demonstrasi, aksi demo yang terjadi di berbagai wilayah, di berbagai kota di Indonesia, yang tentunya sudah merenggut korban jiwa, sudah membakar dan merusak banyak fasilitas, dan juga sudah membuat negara kita gonjang-ganjing, sibuk dengan ketidakpastian. Dan juga malah di media sosial tuh banyak beredar siapa dalangnya, dan siapa dalangnya. Sebetulnya berangkat dari pernyataan tersebut yang malah fokus mencari dalang dari peristiwa demo besar ini, seharusnya kita lebih menyoroti dari apa isi tuntutan atau apa isi dari orasi yang dilontarkan oleh masyarakat. Masyarakat kita itu lapar, masyarakat kita itu haus, masyarakat kita itu butuh kepastian, dari mulai pendidikan yang sulit diakses dan mahal, dari mulai lapangan pekerjaan yang sangat sedikit dan juga sempit, yang memerlukan kualifikasi yang sangat susah dan ribet, dan juga banyak hal yang masyarakat kita tuntut. Itu bukan sekedar dari peristiwa ini ditunggangi oleh kepentingan apa dan siapa, tapi peristiwa ini merupakan bukti nyata bahwa masyarakat kita itu berteriak, masyarakat kita itu memberontak, dan masyarakat kita itu ingin didengar, bahwa segala keluhan dan permasalahan yang terjadi di masyarakat, di kalangan bawah, bukan di kalangan elit, bukan di DPR, bukan di pemerintahan yang sudah memiliki banyak kinerja, sudah memiliki banyak gaji yang fantastis. Tapi pernahkah kita sedikit berpikir untuk melihat masyarakat yang mungkin hanya memiliki penghasilan di bawah 1 juta setiap bulannya, atau mungkin masyarakat yang tidak memiliki penghasilan sama sekali, sehingga banyak sekali masyarakat kita yang berpikir besok makan apa, besok kerja di mana, karena banyak PHK yang terjadi dan kurang lapangan pekerjaan. Ini bukan sekedar mencari siapa dalangnya. Memang dari peristiwa besar ini kita juga perlu untuk mengetahui siapa dalang dan apa yang ingin dia lakukan dari peristiwa yang memicu banyak hal yang sangat menyedihkan dan tragedi yang sangat menyayat hati ini. Tapi prioritas utamanya adalah dengarkan rakyat, apa yang rakyat inginkan, apa pesan rakyat, cari solusi dari apa yang rakyat kita bicarakan. Karena negara kita masih termasuk negara berkembang yang memang yang pertama memiliki kekurangan sangat kurang di sisi ekonomi. Dengan banyaknya warga masyarakat, warga negara yang lapar tadi, yang haus tadi, yang bekerja hanya untuk mengisi perut-perut kosong mereka, apakah dari pemerintah sendiri tidak melihat bahwa itu adalah urgensi pertama yang harus segera diatasi, dan kita harus segera mencari solusi dari permasalahan tersebut? Kalau misalkan memang kita kekurangan dari sisi ekonomi, dari faktor ekonomi, dengan makanan gizi, dengan makanan bergizi gratis sudah merupakan langkah awal yang memang ditujukan untuk hal tersebut. Tapi untuk menyambung hidup selanjutnya, tentunya masyarakat kita dari kekurangnya sisi ekonomi butuh pekerjaan, butuh gaji yang sesuai, dari bahan-bahan sembako yang semakin mahal, dari bahan bakar minyak yang semakin mahal. Tentunya masyarakat kita butuh pekerjaan untuk menyambung hidup. Yang selanjutnya dari faktor pendidikan, banyak generasi muda yang memiliki hasrat dan niat untuk melanjutkan pendidikan tapi terhalang biaya. Seharusnya pemerintah lebih memperluas hal tersebut, lebih memperhatikan hal tersebut, karena generasi muda adalah generasi calon penerus bangsa yang merupakan bibit-bibit yang akan membawa kemana negara kita akan melangkah. Apakah akan melangkah ke dalam kemajuan atau justru bahkan akan menimbulkan kemunduran jika generasi mudanya tidak dipupuk dengan nilai akademis dan intelektual yang baik. Dan yang selanjutnya itu dari faktor sosial. Dari faktor sosial kita menimbulkan banyak sekali gejolak dan gejala yang ada di tengah masyarakat. Karena tadi masyarakat lapar sehingga bisa menimbulkan banyak hal-hal yang tentunya mencuri dan lain sebagainya. Itu kan tidak ingin kita tampakkan di negara kita.
Oleh karena itu, daripada memang mencari dalang di balik peristiwa besar, kita harus lebih mencari solusi dari apa yang rakyat inginkan dan apa yang rakyat ingin tuntutkan. Karena rakyat itu tidak lepas dari hanya ingin, pertama, lapangan pekerjaan yang baik, gaji yang sesuai, akses pendidikan yang mudah, dan segala barang-barang itu murah. Segala kebutuhan ekonomi, kebutuhan pokok beras, sembako, minyak dan lain sebagainya itu murah. Hanya itu yang dituntut oleh rakyat. Tapi kenapa sepertinya hal-hal tersebut saja susah gitu. Padahal kita bisa lihat, contohnya kemarin ketika ada demonstrasi besar-besaran, pemerintah bisa dalam sekejap mata menutup akses live di salah satu fitur. Dengan semudah itu, pemerintah memiliki kontrol yang besar terhadap segala sesuatu yang ada di lingkup negara kita. Tapi kenapa tidak bisa memberantas hal-hal yang memang itu arahnya untuk perbaikan negara gitu. Padahal kita sudah bisa melihat sendiri bahwa pemerintah tuh memiliki kontrol yang sangat kuat, memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap situasi yang terjadi di negara kita. Jadi dari peristiwa tersebut, saya sebagai rakyat dan ingin menyuarakan kepentingan rakyat, jikalau pemerintah sebaiknya tidak dulu untuk memprioritaskan mencari siapa dalangnya, tapi lebih memprioritaskan terhadap apa isi tuntutan rakyat dan pesan yang diberikan oleh rakyat, sehingga mencarikan solusi yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih.